Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat pada diri kami dan juga hadirin yang hadir pada saat ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang harus kita tempuh tidak lain adalah sebagaimana tuntunan Rasulullah mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah yang sudah dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah dan hadisnya. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentunya ini yang harus kita upayakan karena tantangannya tidak sedikit. Banyak rintangan yang akan menghadang di hadapan kita. Tentu ini harus kita lakukan semaksimal mungkin agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Kemudian pada kesempatan ini tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Minimal itu yang kita lakukan. Karena kehadiran kita di tempat ini tidak lain karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang mendorong kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Kemudian tentunya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat kesempatan yang hadir di tengah-tengah kita sehingga kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ini dengan khusyuk, dengan tenang dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syukur itu insyaallah akan ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang lebih banyak dan lebih besar kepada kita sekalian. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semua telah bersyukur pada Allah dan mudah-mudahan nanti akan memperoleh nikmat yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap manusia dalam menjalani hidup di dunia ini tentulah punya cita-cita yang mulia, yaitu hidup bahagia, hidup tenang, aman, bisa melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bisa memberikan kehusukan kepada kita sekalian. Itulah yang menjadi cita-cita sehingga kita menjadi hamba Allah yang mutakin. Akan tetapi karena kita hidup di dunia di mana manusia itu tidak sama antara satu dengan yang lain, demikian juga kadar keimanannya akan berbeda-beda, dan juga cita-cita yang dia inginkan insya Allah juga tidak akan sama. Walaupun satu keluarga tentu ada yang berbeda. Namun kita berharap kita tidak berada dalam kondisi yang membahayakan, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi yang menakutkan kita di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah marilah kita renungkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berada dalam kondisi yang damai dan tenang dalam hidup ini. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un minas syaqa'i, jumudul aini, wa qasawatul qalb, wa tulul amal, wal hirsu 'ala dunya. Ada 4 karakter, ada 4 sifat yang membahayakan pada manusia, apakah perorangan atau kelompok. Jadi kalau 4 hal ini ada dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat, maka akan berhadapan dengan kesusahan, akan berhadapan dengan mara bahaya dalam hidupnya. Yang pertama adalah jumudul aini, mata keras, keras mata. Sindiran Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang hamba-hamba manusia yang tidak memiliki rasa kasihan, rasa iba dalam hidupnya. Matanya keras, ibarat batu. Jadi tidak tahu mana yang harus dia perhatikan, mana yang harus dikasihani, mana yang harus ditolong. Nah, inilah yang terjadi dalam gambaran kehidupan saat ini. Kalau kita mengikuti media sosial, apakah itu TV dan sebagainya, hampir tiap hari kita akan menemukan perilaku manusia yang menunjukkan sadisme. Orang tua membunuh anaknya langsung tanpa rasa iba kepada anaknya. Ada orang merampok tidak hanya harta yang diambil, tapi juga nyawa. Dia tidak punya rasa kasihan. Ada orang miskin yang bersusah payah mencari harta nafkah, kemudian dilakukan perampokan, seluruh harta yang dia usahakan diambil dan bahkan orangnya juga akan dibunuh. Ini menunjukkan bahwa dia adalah keras mata. Kalau ini yang terjadi, kata Rasulullah SAW, maka tidak akan ada ketenangan dalam masyarakat tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, manakala orang sudah memiliki sifat seperti itu, maka Allah tidak akan menolong dalam kehidupannya. Allah akan jauh dalam kehidupan mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rawi Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, wallahu
fi aunil abdi mada mal abdi fi aunil akhi. Jadi Allah bersumpah tidak akan menolong hambanya manakala hamba itu tidak ada rasa kasihan untuk menolong saudaranya. Jadi Allah tidak akan menolong orang seperti itu ila yaumil qiyamah. Untuk itulah tentu kita akan berusaha bagaimana kita hidup di dunia ini menebar kebaikan, rasa kasih sayang kepada saudara kita, kepada sesama muslim dan juga seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Insya Allah pertolongan Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Dalam sebuah hadis juga digambarkan malayarham layurham. Manakala kita menginginkan kasih sayang dari orang lain, maka tebarkanlah kasih sayang kepada orang yang ada di sekitar kita. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian sifat yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebabkan orang itu celaka dalam hidupnya dan berada dalam bayang-bayang mara bahaya dalam hidupnya. Yang kedua adalah kata Rasulullah wa qasawatul qalbi, keras hati, hati keras. Salah satu indikasi dari orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu adalah dia tidak pernah menerima permintaan maaf dari orang lain. Dan juga dia tidak akan pernah memberi maaf, meminta maaf manakala dia berbuat salah. Semuanya akan dianggap benar apa yang dia lakukan. Pikiran yang dia keluarkan semuanya benar. Manakala dia memperoleh kritik atau masukan atau nasihat, maka akan dikesampingkan. Apa yang dia lakukan adalah benar menurut hati nuraninya. Kemudian orang yang hatinya keras memiliki dendam yang sulit dihapus. Manakala orang berbuat salah kemudian tidak sesuai, maka akan dendam sampai seumur hidup, sampai dia meninggal. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasawatul qalbi. Penyebabnya tidak lain adalah yang pertama, mereka sulit menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia akan mengambil pelajaran atau nasihat dari luar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia senangi itulah yang akan menjadi pedoman dalam hidupnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Manakala disebut nama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, hatinya itu benci, apalagi mendengarkan. Begitu benci, tentunya semua tidak akan dimasukkan dalam pikiran dan hati. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Manakala disebut atau diberi nasihat oleh orang, hatinya itu menjadi gembira, riang. Idza hum yastabshirun. Sementara apa yang diberikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW tidak pernah akan digubris. Itulah salah satu penyebab mengapa
seseorang itu hatinya keras, memiliki rasa dendam dan tidak memberikan maaf, apalagi minta maaf manakala dia berbuat salah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita, tapi itu tidak memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Ibarat seorang berdagang lebih besar pasak daripada tiangnya. Dia ingin bercita-cita menjadi orang yang besar, sementara kemampuannya tidak memenuhi standar kelayakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dia banyak menghayal, kerjanya hanya menghayal, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya dalam hidupnya. Manakala dia banyak angan-angan, cita-cita, tidak ada usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memang mengkhawatirkan kepada dua hal ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Naim, inna akhwafa ma akhafu tiba'ul hawa wa tulul amal, fa amma tiba'ul hawa fayasuddan anil haqq, wa amma tulul amali fayunsil akhirati. Jadi sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ditakuti adalah yang pertama adalah orang hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi tulul amal itu cenderung mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tulul amal. Mengapa dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Karena orang yang mengikuti hawa nafsu cenderung meninggalkan yang hak. Dia lebih banyak mengikuti yang batil. Dia lebih banyak mengikuti ajaran-ajaran setan, laknatullah. Kemudian watulul amal adalah dia lupa terhadap kehidupan di akhirat nanti. Yang dipikirkan adalah kehidupan di dunia. Dikira dunia itu abadi, dikira dunia itu akan langgeng selama-lamanya. Dia lupa pada kehidupan akhirat, sehingga perilaku tiap hari, pikiran dan perilakunya tentunya akan menimbulkan bencana dan musibah, baik dalam keluarga atau masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah qalbu ala dunia, yaitu tamak rakus dunia akan dikuasai. Semua kekayaan adalah miliknya. Maka yang terjadi adalah kekerasan. Apa yang dia inginkan akan diraih dengan berbagai macam cara. Yang penting berhasil, cita-citanya tercapai, harta dia kuasai semuanya. Nah, ini berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Dia tidak akan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang menjadi haknya, mana yang menjadi miliknya. Semuanya akan diabaikan. Yang penting harta dimiliki. Yang kedua, ada kecenderungan mereka adalah kikir, tidak akan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Karena pengeluaran menurut anggapan orang yang rakus atau tamak adalah sebuah kerugian. Tapi bagi orang yang beriman adalah keberuntungan, karena nanti akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama thali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Itu janji Allah bagi orang yang senantiasa berinfak, bukan rugi, bukan berkurang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah akan melipat gandakan apa yang telah dia keluarkan.
Kecenderungan orang yang tamak adalah senantiasa mengumpulkan harta dan mau hitung-hitungnya dari pagi sampai malam dihitung berapa keluaran, berapa keuntungan, berapa laba, berapa yang rugi. Kemudian dia mengira harta itu kekal. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi jama'a malahu wa addad yahsabu anna malahu akhlada. Jadi orang yang tamak yang pikir itu mengumpulkan harta terus menerus, kemudian hitung-hitung mengira harta yang dia kumpulkan itu akan kekal selama-lamanya. Nah, itulah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tentu kita akan berusaha meninggalkan 4 yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meraih kebahagiaan di dunia ini. Kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Kita hidup di masyarakat insyaallah akan hidup dalam kondisi yang harmonis. Maka manakala 4 hal itu kita berusaha untuk meninggalkannya. Yang pertama adalah prasmata. Kita harus memiliki rasa iba. Kita harus mampu menyumbangkan apa yang kita miliki dalam rangka apa? Meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita, baik di sekitar kita maupun di tempat yang jauh. Yang kedua adalah hati kita lunak lembut, sebagaimana hati yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayat. Jadi atas berkat rahmat Allah, Rasulullah itu memiliki sifat lemah lembut. Digambarkan oleh Allah manakala Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang keras, itu maka sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di sekitarnya itu insya Allah akan meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Rasulullah itu hatinya lembut, maka banyak orang yang rindu, banyak orang yang mengelilingi mau mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindar dari berangan-angan, tulul amal. Kita harus realistis dalam hidup ini. Apa yang kita bisa kerjakan itulah yang harus kita lakukan. Yang terpenting adalah memberikan manfaat kepada diri kita, kepada sekitar kita, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita tidak rakus, tapi mencari harta benda, mencari kekayaan dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi tenang, pertolongan Allah akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita bisa melaksanakan apa yang telah kita yakini kebenarannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan dan pertolongan kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.